Tadi kita di dalam gimana kan? Di dalam baik-baik aja. Banyak ngobrolnya. Ya santai lah. Banyak ngobrolnya sih di dalam. Ada 58 pertanyaan. Jadi yang ditanyakan bagaimana ceritanya. Ya ceritanya ada seseorang misalnya lo begitu ditolong lapor polisi kan repot jadinya. Apa yang mau ditanya? Ada saat disesali nggak sih? Artinya kita niat bantu menolong, tapi ternyata harus malah berurusan seperti ini. Ya itu kan seseorang pelaku. Tapi kan dalam proses hukum orang boleh lapor polisi, tapi harus ada pembuktian. Jadi yang diperiksa dalam yang diperiksa nanti adalah silakan kalau Anda mau tanya, semuanya diperiksa sebagai saksi supaya tidak simpang siur. Semua diperiksa sebagai saksi. Tidak ada diperiksa selain sebagai saksi. Yang lain-lain silakan bertanya sesuai dengan persoalannya yang ingin ditanyakan. Ada dokter, ada dokter. Silakan. Mau nanya apa? Laporan dari siapa dan Tanya penyidik laporan. Yang jelas datang ada seseorang lapor, kewajiban kita hadir. Kita buktikan ini loh percakapannya. Tidak ada masalah, tapi kewajiban penyidik memanggil semua orang. Siapapun lapor, pasti penyidik memanggil untuk diminta keterangan. Ini adalah kewajiban mereka untuk memberikan keterangan bahwa apa yang dilaporkan itu tidak sesuai dengan bukti-bukti yang kita sampaikan. ini selama 12 jam satu-satu kali mau bertanya Tidak, beda-beda. Jadi yang di BAP dulu tuh saya sudah selesai, Dokter Oki sudah selesai, baru Doktif. Jadi main duluan, makanya lama. Kalau tadi udah duluan, siap dokter. Nah, yang mau ditanya hanya ada dokter mungkin yang lebih menjelaskan karena saya nggak paham masalah hal terkait dengan review. silakan. Mungkin bisa dijelasin dok. Oke, mungkin aja ya, Cek. Jadi tadi Doktif menyampaikan bagaimana sih Doktif itu mereview sebuah skincare. Ada nggak sih data-data? Jadi Doktif menyampaikan bagaimana mereviewnya, cara mereviewnya, dan data lab yang Doktif sampaikan pun semua bisa diberikan dengan lengkap. Jadi barang Iya, semuanya ada. Semua dokumen-dokumennya semuanya lengkap ya. Jadi yang Doktif sampaikan itu semua berdasarkan itu aja. Kalau kasus ini Tadi ya kalau ditanya dijawab ya, nyampein sekitaran ini aja yang lagi viral. Kalau saya ditanyakan, ditanyakan tentang bahagia, apakah benar berbahagia. Lalu juga ditanya Nikita Mirzani hubungan dengan saya apa, saya bilang sebagai bolak-balik aja sama aja sebetulnya. Baik, bosan kan nungguin teman apa ini yang mau ditanya? ada soal yang Ya kalau selanjutnya saya serahkan kepada penyidik. Yang jelas begini, setiap proses hukum itu adalah proses pembuktian. Jadi kita juga bisa membuktikan adanya sebuah kejadian tersebut tidak seperti apa yang dilaporkan, jauh sekali dengan yang kita sampaikan. Tapi itu biarlah menjadi penilaian. Yang jelas kewajiban kami sebagai warga negara, sebagai orang yang dilaporkan datang, kita rame-rame datang, kita sampaikan seperti itu. 58 pertanyaan, 28, dokter sudah ada, 32, ini lawyernya juga di belakang, semuanya yang aktif. Persoalan. Oke, mungkin dari Niki maupun yang lain bisa ada pesan nggak sih untuk yang melaporkan ini? Kalau gue sih cuma mau bilang ini ya, misalkan ya kalian dipanggil sama gue, sini Pak, habis lo ambil duitnya, terus lo diteriakin malu. Gitu ya, kurang lebih begitu lah ya. tapi kan di shock nggak sih dengan laporan ini? Biasa aja, gak shock lah. Ngapain dia shock? Dia udah terbiasa yang lebih hebat aja. Cuma lucu aja gitu, ada orang kayak begitu tuh lucu aja. Tapi kamu sendiri kenal deket banget sebenarnya. Nggak kenal, nggak mau tahu, nggak mau deket. Tapi maunya nge-review. Kamu laporannya laporan pemerasan ya dari Siapa yang dia
Siapa? Pelapor. Dia ngomong nggak di press? Ngomong nggak dari mulutnya di press? isi laporan. Ya ngomong nggak? Coba suruh ngomong dong. Kita Mirzani meres gitu. Jadi ini Ngomong. Ya, supaya kalau kata dokter ngomong. tidak simpang siur gitu ya di dalam unsur pemerasan itu pasti ada ancaman. Yang kedua, tidak mungkin ada komunikasi. Oke, yang terbaik sekian ini sebetulnya adalah ya ketika saja dalam percakapan itu dia minta tolong dalam waktu 1 tahun ya, dan bagaimana caranya bisa ketemu. Itu bisa ceritakan itu setahun bisa diperpanjang, itu ada kok percakapan. Jadi apa yang menjadi rame selama ini itu tidak seperti apa yang ada dalam proses pemeriksaan, jauh. Karena pemerasan itu ada unsurnya, ada ancaman. Bagaimana seseorang datang dia kenal seseorang minta tolong supaya habis itu ketemu terus kalau ini nanti setahun ya, habis itu setahun. Kalau mau habis tolong ibu tahu ya. Bagaimana ada unsur seperti itu kejadiannya? Ini ada seseorang, saya nggak tahu nih angin apa yang menyebabkan dia melakukan. Tapi dia sudah meminjamkan uang tapi tidak ngasih itu. Jamin uang. Maksudnya dengan adanya sudah tahu dia malah justru balik. Ya kan kalau kita gigi lagi. Nah, berarti kalau tidak terbukti bersalah di sini ada kelanjutan. Ya gigit lah. Katanya digigit kan ya, kalau gitu gigit lagi. Tapi biarin proses ini berjalan, biar terang benderang, biar orang tuh belajar juga gitu kan, bahwasanya kalau ingin melaporkan itu ya laporannya harus yang jelas gitu kan. Jangan karena diduga ada minta bantuan siapa, orang yang harusnya tidak ada, dan terima kan saya. Jadi harus Kalau nggak kebukti bakal lapor balik kan di kasus juga. biarkan aja dulu. Iya, biarin aja dulu proses ini berjalan, ya kan. Biar nanti sampai ada pembuktian. Ya kalau ditanya ini tidak terbukti lapor balik ya pastilah nggak usah ditanya. Yang jelas ya, walaupun ada laporan ini, Doktif tidak pernah mundur dari persoalan. Mereview ya. Karena Doktif adalah sekali lagi, Doktif itu sekarang ya, Doktif itu kan baru di dunia permedsosan ya, Doktif ya Dok ya. Kita semua baru mengenal ya, baru masuk ke dunia permedsosan. Di sini Doktif cukup kaget pada saat Doktif berbicara ke media. Itu buzzer-buzzernya menyerang Doktif yang kata, oh itu panik. Doktif terlihat panik. Tapi kalau nggak bicara dibilang apa? Takut. Ini benar-benar Doktif itu baru banget. Tapi apa yang Doktif lakukan itu semuanya by data, ya. Dan Doktif itu sebagai seorang konsumen. Jadi jangan nanti kalau masyarakat yang nggak suka sama Doktif bilang ini Doktif selalu berlindung di balik undang-undang. Kan kita kan masyarakat Indonesia dilindungi oleh undang-undang. Jadi nggak ada yang salah. Tapi yang Doktif lihat selama ini yang menang adalah penggiringan opini. Itu yang akan menang. Dan Doktif demi Allah tidak pernah menggunakan jasa buzzer sekalipun. Ya, jadi Doktif melihat sekarang mereka ini ya diduga menggunakan jasa buzzer yang luar biasa akan menjadi opini publik ke arah yang mereka inginkan. Gitu. Jadi kalau Doktif yang nggak takut, selama Doktif benar, kenapa Doktif harus takut? Doktif akan mundur. Gitu. Ya, mungkin nanti ada yang nanya kemarin-kemarin di live-nya Doktif, bagaimana, apakah mungkin akan mundur untuk mereview? Nah, mungkin Doktif kasih kesempatan buat sebagian Doktif bicara. Silakan, Bang bicara. Terkait dengan review ya. Ya, terkait dengan hak review kan itu sudah disampaikan. Kali kita sampaikan bahwa itu sudah ditugaskan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pasal 30 tentang perlindungan konsumen. Dalam rangka pelaksanaan perlindungan konsumen untuk masyarakat, pemerintah punya hak dalam rangka pengawasan baik dalam aplikasinya maupun dalam tindakannya nanti untuk melaporkan kepada yang berbeda. Ya, jadi di sini ya Doktif itu ada di masyarakat. Doktif sebagai pembeli, sebagai konsumen, dan tidak ada sedikitpun Doktif ingin menjatuhkan usaha orang lain. Jadi buat yang owner skincare yang produknya sih aman-aman aja, nggak perlu risih, tenang-tenang aja. Tapi buat mereka yang nakal pasti akan risih. Kenapa? Karena keinginan mereka untuk terus menipu masyarakat itu akan terganggu dengan adanya Doktif. Ya,
Oke? Ya, oke. Istirahat. Ya. Baik, terkait yang beredar Tanyain sama yang bikin ghosting. Lu tanyain. Ami gimana Ami? Ya tanyain aja. Gua aja nggak tahu. Tanyain lah sama yang bikin itu berita. Gua soalnya yang digosipin aja nggak tahu. Tapi mau tanya dong, ini kan dokter juga bukan kalau misalkan Pak investigasi ini nggak akan berhenti gitu, tapi ada nggak sih unsur-unsur diri atau kayak ini terhadap ghosting yang lain yang lebih sukses sementara dokter sendiri ghostingnya tuh kayak merasa ada rasa iri. Jadi sedangkan di sini kita nggak pernah tahu isi hati seseorang ya. Gitu. Tapi nanti waktu akan membuktikan siapa dong. Hanya itu aja. Ya, nanti kalian semua akan melihat kok dengan berjalannya waktu seperti apa. Apakah dokter ingin menjatuhkan usaha orang atau dokter berbicara apa adanya berdasarkan hasil orang. Itu aja. Ya. Oke, ada lagi? Ya. Ya. Bang, setelah ini punya kebangan Setelah ini saya pulang. Tidak ada lagi. Agenda setelah ini saya pulang. Jadi sekali lagi mereka ini diperiksa sebagai saksi dan habis ini kita pulang rame-rame. Biar tidak simpang siur beritanya. Mereka diperiksa sebagai saksi dan kita mau pulang. Oke, Bang kemarin kan main. Alhamdulillah main sekarang Tidur. ibu santai. Tidak ada apa-apa. Ini terkait sama ini jadi saksi. Yang jelas begini ya, hukum itu adalah proses pembuktian. Silakan lapor, tapi Anda harus buktikan. Kan gitu ceritanya. Di dalam proses pembuktian kita sudah sampaikan semua. Ayo, kalau apa topik wal hidayah, Tambahan lagi satu Bang. ada tambahan nih, topik. Siap-siap ya, nanti di minggu depan dokter akan kembali melaporkannya, bukan dokter doyan ya, enggak. Jadi fisik Gimana? Bukan jadi hobi ya. ini gara-gara dokter Daripada melabrak, daripada melabrak, pilih yang labrak. Silakan datang ya. pulang dari jam 4 nih bisa ditungguin semua. Jadi dokter Kapan, Dok? akan Biar minggu depan kumpul insya Allah ini, ya, dokter teman-teman ini. akan melaporkan kembali ya. Seorang dokter inisialnya nggak perlu ya dengan dugaan pencemaran nama baik. Kita tunggu nanti. Ya. Minggu depan tanggal berapa? Insya Allah nanti tunggu aja. Dokter nggak mau loh kalian nunggu sampai jam segini sampai malam itu kasihan guys. Dok masih dokter yang sama skincare atau gimana? Dok masih dokter yang sama di skincare yang ini atau dokter yang beda atau gimana? Pokoknya profesinya dokter aja. Yang berasal siap-siap aja. Yang melakukan dugaan pencemaran nama baik siap-siap. Yang pelapor sekarang dok. Aja ya, jangan dipancing-pancing saya. Aja ya. Melaporkan penyebaran Tapi kalau ini mau lapor nih, Belajar nanti lagi lapor ya. Kan nanti kan Kasihan polisi juga manusia tahu. biar istirahat ya, mereka minggu ini udah cukup lelah katanya. Dokter kok bolak-balik kok lapor. Emang iya kan buktinya semua lengkap. Ya, dokter bukan main labrak ya, dokter nggak pakai cara premanisme kampungan enggak. Dokter melaporkan secara hukum dengan bukti-bukti yang nyata. Data yang semua terpampang dengan jelas. oke, bungkus. Thank you. Iya, agar Rasma dan semua pengacaranya yang nggak penting itu agar tidak boleh lagi masuk ke persidangan. Saya seperti itu kan nggak boleh sampai ada yang naik ke meja, dan teriak depan hakim, jaksa itu kan harusnya nggak boleh. Tapi kalau Bang Fahmi sendiri sebagai seorang advokat itu seperti apa? Kalau melihatnya seperti apa seperti tindakan naik ke atas Saya meja belum seperti melihat kalau itu Bang Fahmi itu nggak main sosial media, itu jadi konten apa. beda dia. Jadi hal-hal yang melanggar, tapi apakah itu setelah sidang apa adalah proses sidang? Coba Anda bisa jawab. Proses sidang apa setelah sidang? Jadi gini Bang, Rasman itu maunya sidang terbuka, tapi emang karena Rasman blow on ya, kan kalau persidangan ada porno-pornonya memang harus tertutup, cuma kan dia pengennya viral gitu kan, dia kangen sama wartawan langsung bikin dulu jadi berita gitu kan, dia nggak sadar bahwa dia juga lawyer tapi blow on gitu, harus ditutup tapi dia nggak terima, dia teriak gitu, dalam undang-undang, dia nggak main TikTok, dia nggak main IG, jadi masih Itu biasanya majelis hakim nanti yang akan mengumumkan itu penghinaan terhadap persidangan. Kalau bisa kena pasal lapis itu atau kena hukuman penjara gitu. Nah sayangnya nih gue jawab nih ya, itu pinter nih, ya kan, walaupun gue belajar hukumnya atau tidaknya. Kalau di Indonesia tuh beda sama di Singapura. Kalau di Singapura lu melakukan itu lu bisa langsung penjara saat itu juga. Cuma di sini hukumnya berbeda. Jadi kalau lu terapkan di
majelis hakim ya Bang ya, belum ada undang-undangnya. Nih katanya putus ya. Katanya putus ya. Kaniki meluruskan kabar simpang siur nih Kaniki. Lagi? Katanya putus ya. Itu Pancasila. Ya. Gak usah ngurusin percintaan gua. Kenapa, Bang? Itu juga masih 1 bulan, lu mau pada ngapain sih? Itu urusan kalian, kalau kalian sedih itu urusan kalian. Putus nggak putus itu urusan gue. Ini kalau gimana nih? Putus ya urusan aku lah. Tapi masih sekarang masih harmonis sama jadi baik-baik aja. Ya, Masih dia masih. Baik Loli gimana nih? Seneng banget nanti dikira udah, beneran gue putus tuh mau private soal romansa ya. Kenapa Jadi Ki? gua nggak mau- Alasannya apa kan? Kenapa nih? Kenapa nih? Itu beneran dulu ya. Habis kalau mau nggak private kalian ngurusin, semua ngurusin. Dikit-dikit pas nempel cowok, langsung digosipin. Dikit-dikit gue nempel cowok digosipin. Oke Bang. Depan mau nyari yang bule apa yang Indonesia lagi nih? soal kabar Rolly gimana nih? Depan nih gimana nih Indonesia lagi nih? Iya Kaniki, kabar Laura gimana Kaniki? Hari sekarang. Di mana kata taruh ya kak? Kakak dapat pacar bule nggak? Lebih ganteng Niki. Laura cantik, baik, seperti anak. Ditantang sama Rasman sama Barang Laura gimana? Rasman suruh cari duit aja biar bisa bangun rumah yang ceilingnya tinggi, jadi lehernya enggak begitu. Awas sandung. Nah, makanan mulu nih, makanan mulu.